Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Juga bayangin deh, baru 5 tahun berdiri, Ant Financial itu udah melayani lebih dari 1 miliar konsumen. Gila ya, itu lebih dari 10 kali lipat nasabah bank terbesar di AS, tapi karyawannya cuma sebagian kecil aja. Nilainya, wah, sempat 150 miliar dolar di 2018. Hampir separuh JP Morgan Chase. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya ternyata ada di kecerdasan buatan atau AI. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih, gimana sih perusahaan kayak Ant Financial, Google, Facebook, dan raksasa teknologi lain itu beroperasi dan bersaing. Caranya tuh benar-benar beda di era AI ini. Ini bukan sekedar soal teknologi baru yang keren gitu, tapi tentang lahirnya jenis perusahaan yang sama sekali baru. Logika bisnisnya udah beda. Analisis kita kali ini sumbernya dari bab 5 buku Competing in the Age of AI. Penulisnya Marco Iansiti dan Karim R. Lahani. Ini bagian dari koleksi HBR's 10 Must Reads. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau bedah inti model bisnis berbasis AI ini. Terus gimana dia mengubah aturan main persaingan, dan yang paling penting, apa artinya ini buat Anda? Entah Anda lagi bangun startup digital atau mencoba mentransformasi perusahaan yang udah mapan. Oke, mari kita mulai bedah. Sebagai alat bantu di pinggiran gitu. Tapi AI udah jadi inti mesin operasi sama penciptaan nilai perusahaan. Ini mengubah hampir segalanya lah, dari cara kerja internal sampai lanskap persaingan di luar. Fenomena ini memaksa kita mikir ulang apa sih artinya perusahaan di abad 21 ini. Menarik banget. Oke, mari kita mulai dari jantungnya. Saya penasaran nih, apa sih sebenarnya mesin di balik kecepatan dan skala perusahaan kayak Google atau Ant Financial itu? Ternyata, intinya ada pada apa yang penulis sebut sebagai pabrik AI atau AI Factory. Anggap aja ini kayak pusat operasi digital yang jalan otomatis. Keputusan kunci dibuat oleh software dan algoritma, bukan lagi melulu oleh manusia. Contoh paling gampang kita lihat tiap hari deh, Google Search. Waktu Anda baru mulai ngetik aja, algoritma udah nebak apa yang Anda cari lewat auto-suggest. Terus nampilin hasil pencarian organik, bahkan ngejalanin lelang iklan secara real-time. Ya, saat itu juga di balik layar. Semua ini digerakin AI yang terus-terusan belajar dari tiap klik dan interaksi Anda. Betul, dan contohnya banyak banget di sekitar kita ya kan. AI yang nentuin harga barang di Amazon, yang rekomendasiin lagu di Spotify atau film di Netflix. Algoritma yang nyocokin pengemudi sama penumpang di aplikasi ride sharing kayak Uber, Grab, atau Didi. Bahkan di kesehatan, ada AI kayak punya Zebra Medical Vision itu yang bantu baca hasil scan medis kayak X-ray. Semua ini ya manifestasi dari pabrik AI yang lagi kerja. Jadi, pabrik AI ini bukan kayak sulap gitu ya. Ada fondasi konkretnya. Penulis tuh ngidentifikasi 4 komponen utama. Bisa bantu jelasin nggak apa aja itu? Tentu. Jadi, biar pabrik AA ini bisa jalan efektif, ada 4 pilar kerja keras istilahnya. Pertama, saluran data atau data pipeline yang solid. Ini tuh seluruh proses ngumpulin data mentah dari macam-macam sumber, bersihin, gabungin, dan yang penting banget, ngamanin data itu. Tanpa data bagus dan terstruktur, AA yang nggak bisa belajar apa-apa. Kedua, ya jelas algoritmanya sendiri. Inilah otaknya sistem. Perangkat lunak yang analisis data buat bikin prediksi, rekomendasi, atau keputusan otomatis. Ketiga, perlu ada platform eksperimen. Perusahaan AI terbaik tuh terus-terusan nguji hipotesis sama algoritma baru, secara terkontrol gitu, buat lihat mana yang hasilnya lebih bagus. Ini kayak lab R&D yang jalan non-stop. Oke, lab R&D non-stop ya. Mm-mm. Dan keempat, semua itu butuh infrastruktur yang kuat. Ini nyakup sistem komputasi. Seringnya sih cloud ya. Terus perangkat lunak yang nanem algoritma ke proses bisnis nyata. Sama antarmuka yang nyambungin sistem ini ke pengguna. Entah itu pelanggan atau karyawan internal. Tanpa salah satu aja, mesin AI bisa macet. Oke, jadi 4 pilar. Data, algoritma, eksperimen, sama infrastruktur. Kebayangnya gimana kalau proses bisnis di tempat Anda, misalnya nentuin harga, ngatur stok, atau layanan pelanggan, sebagian bisa dijalanin sama algoritma yang terus belajar kayak gini. Dampaknya pasti gede banget. Dampaknya memang luar biasa, terutama dalam mendobrak batasan-batasan yang selama ini kita kenal. Dalam bisnis, AI secara radikal mengubah paradigma soal 3 hal fundamental: skala, cakupan, sama pembelajaran.
Coba kita lihat skala dulu. Model bisnis tradisional, apalagi yang basisnya aset fisik atau tenaga manusia, seringkali mentok di hukum diminishing returns. Artinya, setelah titik tertentu, nambah skala operasi malah makin nggak efisien. Nah, model bisnis berbasis AI seringkali nentang logika ini. Karena digerakin software dan data, mereka bisa di-scale up dengan kecepatan dan ke tingkat yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Seringkali biaya marginalnya dekat nol, pertumbuhannya bisa eksponensial gitu. Oh, itu yang ngejelasin kenapa Ant Financial bisa ngelayanin ratusan juta nasabah dengan karyawan yang relatif dikit dibanding bank tradisional ya. Tepat. Terus yang kedua itu cakupan. Di dunia fisik, ekspansi ke bisnis baru biasanya mahal dan ribet. Tapi di dunia digital yang nyambung ini, perusahaan AI bisa gampang banget ngelebarin sayapnya ke area bisnis lain. Yang dekat atau bahkan yang kelihatannya jauh. Bekalnya data pelanggan sama platform teknologi yang sama. Amazon bisa dari retail masuk ke cloud, AWS, Google dari pencarian ke mobil otonom, Waymo, Ant Financial dari bayar-bayar ke pinjaman asuransi investasi. Batas antar industri jadi cair banget. Jadi cair ya batasnya. Iya, dan yang ketiga mungkin ini yang paling transformatif nih, pembelajaran. Pabrik AI itu pada dasarnya mesin pembelajar raksasa. Tiap interaksi pengguna, tiap transaksi, tiap klik, itu data baru. Data itu bisa dipakai buat nyempurnain algoritma, mahamin preferensi pelanggan lebih dalam, bikin layanan makin relevan dan personal. Kemampuan buat belajar dan adaptasi terus-menerus secepat mesin inilah yang jadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sulit banget ditandingi pemain lama. Oke, jadi kita punya model bisnis baru yang super scalable, bisa merambah kemana-mana, dan belajarnya super cepat. Nah, apa yang terjadi kalau model ini ketemu langsung sama model bisnis tradisional yang udah mapan? Nah, disitulah terjadi apa yang penulis sebut collision, tabrakan istilahnya. Ini bukan sekedar gangguan atau disrupsi biasa di pasar. Ini konfrontasi fundamental antara dua logika operasi yang beda banget. Kayak dua kereta api di jalur yang sama lah. Satu pakai tenaga uap, satunya lagi pakai tenaga AI. Hasilnya, ya seringkali bisa ditebak. Contohnya banyak kita lihat ya, Amazon lawan toko retail fisik, Netflix lawan rental DVD atau TV kabel konvensional, Ant Financial lawan bank-bank lama, Uber atau Didi lawan taksi tradisional. Dalam banyak kasus, perusahaan AI ini cepet banget dominasi pasar. Kenapa bisa gitu ya? Ada dua faktor kunci sih di sini. Pertama, efek jaringan. Makin banyak pengguna gabung ke platform digital, makin bernilai platform itu buat semua orang. Lebih banyak pilihan di e-commerce, lebih cepat dapat tumpangan, gitu kan. Ini nyiptain lingkaran setan positif buat pendatang baru dan negatif buat pemain lama. Kedua, ya lingkaran pembelajaran yang tadi kita bahas. Makin banyak data, makin pintar algoritmanya, makin bagus layanannya, makin banyak pengguna tertarik, makin banyak lagi data kekumpul. Ini keunggulan yang terus berlipat ganda. Tapi bukannya model digital ini juga punya tantangan di awal? Saya pernah dengar istilah cold start problem. Betul sekali. Di fase awal, platform digital ini kan belum punya banyak data sama pengguna. Algoritmanya mungkin belum seefektif itu. Nah, inilah yang disebut masalah cold start. Mereka butuh waktu sama investasi gede buat nyampe masa kritis. Biar efek jaringan sama lingkaran pembelajarannya mulai jalan. Dan ini seringkali bikin pemain lama ngerasa aman, ngeremehin ancaman di awal. Mereka nggak lihat potensi pertumbuhan eksponensial yang tersembunyi itu. Tapi begitu momentumnya dapat, kecepatannya bisa ngejutin banget. Oke, jadi tantangan buat pendatang baru itu cold start. Tapi gimana dengan perusahaan tradisional yang pengen adaptasi atau transformasi? Tantangan utama mereka apa dong? Nah, tantangan buat pemain lama justru seringnya bersifat internal. Salah satu penghalang terbesar, kayak yang disinggung di buku ini, itu struktur organisasi yang bersilo. Departemen marketing punya data sendiri, sales punya sendiri, customer service punya sendiri, data sama kode terfragmentasi di mana-mana. Struktur kayak gini itu musuh utama buat bangun pabrik AI yang efektif. Karena AI butuh data yang nyambung buat bisa lihat gambaran utuh pelanggan sama operasi bisnis. Google Ads atau MyBank dari Ant Financial itu sengaja dirancang tanpa silo dari awal. Artinya, transformasi ini bukan sekedar beli lisensi software AI terbaru atau rekrut beberapa data scientist gitu ya? Jauh lebih dari itu.
Ini nuntut arsitektur ulang yang fundamental, baik di sistem teknologi maupun di model operasi, bahkan struktur organisasinya. Perlu ada kemauan buat bongkar silo, integrasiin data, sama ubah cara kerja. Nggak gampang sih, tapi beberapa perusahaan besar mulai nyoba. Walmart misalnya, investasi gede bangun arsitektur cloud sama data terintegrasi buat saingan sama Amazon. Fidelity Investment juga kerja keras gabungin aset datanya biar layanannya lebih personal. Ada contoh menarik nih, gimana perusahaan teknologi besar yang lebih tua ngelakuin transformasi internal ini. Microsoft misalnya. Mereka nugasin Kurt Delbene yang sebelumnya mimpin divisi Office yang sukses banget itu, buat restrukturisasi besar-besaran di divisi IT internal mereka. Iya, itu studi kasus yang menarik. Mereka gabungin macam-macam fungsi IT yang kepisah jadi satu unit baru, namanya Core Engineering. Tujuannya jelas, bangun semacam pabrik AI internal di atas platform Cloud Azure mereka. Data sama kode diintegrasiin. Dan yang penting, mereka adopsi pola pikir baru. Produk adalah proses. Artinya, tim engineering ini nggak lagi dilihat cuma sebagai pendukung atau maintenance system, tapi sebagai pembangun software inti yang jalanin operasi perusahaan. Fokusnya di otomatisasi, analisis data internal, sama ningkatin produktivitas pakai AI. Wah, langkah berani ya. Nah, berdasarkan pengalaman perusahaan kayak Microsoft dan lainnya, ada semacam prinsip panduan gitu nggak sih buat perusahaan yang mau transformasi serupa? Naro AI di inti bisnis mereka? Buku ini ngerangkom 5 prinsip kunci yang muncul dari pengalaman perusahaan-perusahaan itu. Mungkin bisa kita bahas ringkas ya. Prinsip pertama, perlu satu strategi terpadu. Harus ada mandat jelas dari pimpinan puncak, top down, tapi eksekusinya butuh partisipasi aktif dan upaya dari seluruh bagian organisasi, bottom up. Ini bukan proyek IT doang, tapi inisiatif strategis seluruh perusahaan. Oke, strategi terpadu. Lanjut. Prinsip kedua dan ketiga ini nyambung. Bangun arsitektur data dan teknologi yang jelas, serta kapabilitas yang tepat. Ini artinya investasi serius di platform data terintegrasi, standar kode yang konsisten, dan tentu aja rekrut sama kembangin talenta di bidang data science, machine learning, software engineering. Perlu tim yang handal. Anda udah kepikiran belum gimana bangun atau dapetin talenta ini di tempat Anda? Soal jaga lampu tetap nyala, maintenance. Tapi harus jadi mitra strategis yang bangun software operasional inti. Siklus pengembangannya cepat, responsif sama kebutuhan bisnis. Ini perubahan budaya yang signifikan buat banyak departemen IT tradisional. Jadi IT bukan cuma maintenance ya, tapi bangun produk. Betul, dan terakhir, prinsip kelima, bangun tata kelola governance yang multidisiplin dari awal. Masalah hukum, etika data, privasi pelanggan, keamanan siber, nggak bisa dipikirin belakangan. Tim hukum, kepatuhan, keamanan harus terlibat dari awal banget dalam rancang bangun sistem AI. Buat mastiin semuanya sesuai aturan dan norma yang berlaku. 5 prinsip yang masuk akal banget, strategi terpadu, arsitektur dan kapabilitas, fokus produk agile, sama tata kelola multidisiplin. Ini kayak resep dasar transformasi ya. Nah, gimana keberadaan pabrik AI ini ngubah cara kita mikir soal strategi bisnis itu sendiri? Kerangka analisis industri tradisional masih relevan nggak sih? Kerangka tradisional kayak analisis 5 kekuatan Porter gitu, ya tentu masih ada tempatnya. Tapi fokusnya perlu geser, atau paling nggak dilengkapin lah. Di era AI, keunggulan kompetitif makin ditentuin sama kemampuan Anda mengendaliin jaringan digital. Ekosistem pengguna, mitra, developer, gitu. Sama aliran data yang lewat di situ. Posisi strategis Anda di jaringan itu, data unik yang berhasil Anda kumpulin, sama kecanggihan analitik dan algoritma Anda, itu jadi sumber keunggulan utama sekarang. Implikasinya apa tuh? Implikasinya, ya batas-batas industri jadi makin nggak relevan. Perusahaan otomotif contohnya nggak bisa lagi cuma mikir sebagai produsen mobil. Mereka harus mulai mikir sebagai penyedia layanan mobilitas berbasis AI. Mungkin mereka bisa nawarin iklan kontekstual di mobil, rekomendasi e-commerce lokal sesuai tujuan, atau layanan perawatan prediktif dari data sensor mobil. Sinergi algoritma sama data bisa nyiptain nilai lintas industri. Kayak yang kita lihat di Amazon atau Alibaba, yang merambah dari retail ke finansial, logistik, sampai kesehatan. Semua didukung platform data dan AI mereka. Ini menarik. Apa ini berarti keahlian spesifik di satu industri jadi kurang penting dibanding kemampuan analitik dan AI yang lebih umum?
Penulis nyontoin Uber yang rekrut CEO dari Expedia, travel online, bukan dari industri transportasi tradisional? Itu pertanyaan provokatif yang diajuin buku ini. Mungkin bukan berarti keahlian industri jadi nggak penting sama sekali ya, tapi bobotnya geser. Kemampuan universal dalam mengelola data, bangun algoritma, memahami dinamika jaringan digital, itu jadi makin krusial. Dan ini bisa ditransfer antar industri. Kalau kita tarik benang merahnya, strategi di era AI bukan lagi melulu soal bedain biaya atau kualitas produk fisik, tapi lebih banyak soal gimana Anda bangun, atur, dan monetisasi ekosistem data dan AI Anda secara efektif. Pergeseran fokus strategi yang fundamental banget. Tentu aja, perubahan segede ini pasti dampaknya gede juga ke tenaga kerja. Gimana buku ini ngelihatnya? Iya, dampaknya pasti signifikan dan multi aspek ya. Di satu sisi ada potensi otomatisasi yang gede buat tugas-tugas rutin, repetitif, prediktif. Beberapa studi yang dikutip nyiratin mungkin separuh aktivitas kerja yang ada secara teknis bisa digantiin sistem AI di masa depan. Ini tentu bikin khawatir soal dislokasi pekerjaan. Tapi, apa cuma sisi negatifnya aja? Atau ada sisi lain? Nggak juga. Di sisi lain, AI juga berpotensi memperkaya kerjaan yang ada. Dengan ngambil alih tugas-tugas mebosenin, manusia bisa fokus ke aspek yang butuh kreativitas, empati, sama penilaian kompleks. Selain itu, era AI juga pasti bakal nyiptain jenis kerjaan baru yang belum pernah ada, terutama di bidang pengembangan, pengelolaan, pengawasan sistem AI itu sendiri, sama interpretasi outputnya. Jadi, ini lebih kayak transformasi besar-besaran lanskap pekerjaan, bukan sekedar ilangin kerja. Yang menarik juga gagasan soal potensi erosi nilai kapabilitas tradisional. Katanya, persaingan di era AI ini nuntut kapabilitas universal baru, keahlian ngadain dan bersihin data, proses data skala besar, analitik canggih, pengembangan dan penerapan algoritma machine learning. Keahlian yang spesifik banget di satu industri vertikal, mungkin nilainya bakal relatif turun dibanding kemampuan lintas industri ini. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kapabilitas universal apa sih yang paling relevan dan perlu Anda kembangin sekarang, biar tetap bisa bersaing dan relevan di masa depan? Poin yang penting banget buat refleksi pribadi ya. Tapi di tengah semua potensi luar biasa AI ini, kita juga nggak boleh tutup mata sama risiko dan tantangan barunya. Sistem AI yang dirancang buat jalan mulus, nyaris tanpa hambatan, frictionless, ini ternyata juga bisa jadi sangat nggak stabil dan susah dikendaliin kalau nggak dirancang dan diawasi hati-hati. Contohnya kayak gimana tuh? Kita lihat aja gimana informasi benar atau salah, misinformasi, bisa nyebar secepat kilat di platform medsos yang digerakin algoritma. Ujaran kebencian atau konten bahaya bisa viral dalam hitungan jam. Apa yang jadi surga buat pemasar karena targetingnya presisi, bisa jadi mimpi buruk buat kohesi sosial dan demokrasi kalau disalahgunain. Waduh. Selain itu, ada potensi bahaya yang numpuk dan meluas, agregasi bahaya. Karena sistem AI sering nyambung dan saling bergantung, satu kesalahan kecil atau serangan siber di satu titik, dampaknya bisa masif dan meluas cepat banget. Algoritma yang dilatih pakai data bias juga bisa nggak sengaja ngelanggengin atau malah memperburuk diskriminasi sosial yang udah ada, tapi dalam skala besar. Ini kedengaran serius. Risiko apa lagi yang perlu diwaspadai? Potensi konsentrasi pasar yang ekstrim di tangan segelintir raksasa teknologi yang nguasain data dan talenta AI. Terus ada dislokasi sosial akibat percepatan otomatisasi kerjaan, yang kalau nggak dikelola baik, bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Institusi tradisional kita, termasuk regulator pemerintah, sering kelihatan kesulitan ngejar kecepatan perubahan teknologi ini buat nentuin aturan main yang adil dan aman. Bayangin aja tingkat risikonya kalau satu entitas kayak Ant Financial ngelola data finansial sama dana tabungan ratusan juta orang. Wow, itu skala yang masif ya. Ya, ini semua akhirnya bermuara pada satu pertanyaan kepemimpinan yang krusial. Gimana para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan bisa navigasi potensi pertumbuhan dan efisiensi luar biasa yang ditawarin AI, sambil secara sadar, proaktif, dan eksplisit ngelola berbagai risiko serta potensi bahaya besar yang menyertainya. Ini bukan lagi sekedar tantangan teknis atau strategis, tapi benar-benar ujian kepemimpinan etis dan bertanggung jawab di era baru ini. Baik, mari kita coba rangkum poin-poin kunci dari pembahasan mendalam kita hari ini ya, berdasarkan bab 5 dari Competing in the Age of AI. Pertama, kita lihat munculnya jenis perusahaan baru yang operasinya pakai logika fundamental beda digerakin pabrik AI. Ini memungkinkan skala, cakupan, sama pembelajaran di tingkat eksponensial yang belum pernah ada.
Kedua, model bisnis baru ini nyiptain tabrakan langsung sama model bisnis tradisional. Buat perusahaan yang mau bertahan dan transformasi, responsnya nggak cukup cuma adopsi teknologi AI tambal sulam. Perlu arsitektur ulang fundamental di operasi, data, sama organisasi, buat bongkar silo dan bangun kapabilitas digital inti. Ketiga, fokus strategi bisnis pun geser. Analisis industri tradisional perlu dilengkapin pemahaman mendalam soal dinamika jaringan digital, penguasaan aliran data, sama pengembangan kapabilitas universal kayak analitik dan AI. Batas industri jadi kabur. Dan terakhir, kepemimpinan di era ini ngadepin tantangan baru yang kompleks banget, terkait etika, pengelolaan risiko sistemik, dampak sosial, sama kebutuhan tata kelola yang adaptif dan bertanggung jawab. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Pesan utamanya sih, era AI bukan cuma soal gadget baru atau software canggih. Ini soal pergeseran paradigma dalam cara bisnis dijalanin dan cara persaingan dimenangin. Memahami logika baru ini adalah langkah awal yang esensial buat bisa adaptasi, bersaing, dan mudah-mudahan berkembang di masa depan. Yang kayaknya bakal makin didominasi sama AI. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Kita udah banyak bahas gimana AI ngubah cara perusahaan bersaing jadi lebih cepat, lebih luas jangkauannya, lebih pintar operasinya. Tapi coba kita tarik lebih jauh lagi deh. Gimana kalau AI nggak cuma ngubah cara bersaing, tapi juga memungkinkan terciptanya jenis nilai yang sama sekali baru, yang bahkan belum pernah kita bayangin sebelumnya. Nilai yang mungkin ngelampaui batasan industri dan model bisnis yang kita kenal sekarang. Kira-kira di mana ya letak peluang penciptaan nilai radikal berikutnya yang bisa dibuka oleh pabrik AI ini, yang mungkin sekarang masih tersembunyi di depan mata kita? Wah, sebuah pertanyaan reflektif yang kuat banget buat nutup sesi kita. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru, wawasan berharga, dan mungkin beberapa pertanyaan penting buat dipikirin lebih lanjut ya, dalam menavigasi era AI yang penuh tantangan sekaligus peluang transformatif ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.